Selamat siang, saya sapa dulu ada Bu Julia Wijaya, Mr. Akil. Selamat siang, apa kabarnya? Sambil nunggu yang lain, saya udah record di sini. Nanti malam ada news NFT ya, yaitu di setengah 8 malam WIB, yaitu non-farm Di sini ada news USD dan berbarengan dengan news Kanada, yaitu unemployment rate dengan employment change. Ini akan berdampak di masa market USD dan Kanada. Nah, di sini juga ada unemployment rate di USD akan berpengaruh di market USD yang di mana akan membuat market yang lebih volatil daripada biasanya. Lalu tadi semalam tanggal 4 hari apa namanya? Holiday ya, liburan di USD ya, ataupun di New York karena Independence Day mereka, jadi pergerakan market tidak begitu signifikan, yaitu di tanggal 4 semalam ya, nampak market sideways. Ini adalah di market gold XAUUSD di time frame 4. Nah, lalu saya ada di grup ada yang tanya di sini, mau tanya Pak Erik ini udah lama banget, maaf saya telat responnya. Ini dari siapa ya? Pak Malik Hidayat. Mau tanya Pak Erik, apakah ini di kotak namanya breaker block? Mohon pencerahannya. Kalau saya sendiri tidak menggunakan penamaan seperti itu. Saya biasanya menggunakan zona supply resistan, supply resistan, demand dan support. Ini kalau saya lihatnya lebih ke zona supply. Ini dia. Kalau istilah ICT itu di breaker block ya. Lalu dari Pak GG, Pak Erik mau tanya BSL, SSL itu cara nentuinnya gimana? Itu ada namanya PML, PEWL, PDL, LOD, OLD, all low ya, equal low. Kalau dari PML sampai LOD kita tahu langsung bahwa PLL itu untuk month of load itu untuk D. Nah, kalau untuk all low sama equal low cara nyarinya gimana? Gimana dan di time frame berapa? Makasih sudah dijawab dan makasih juga teman-teman yang sudah menjawab. Banyak banget ya istilahnya dan juga singkatannya. Saya jawab dulu dari yang pertama, BSL dan SSL ya. BSL itu adalah singkatan buy side liquidity, SSL itu set side liquidity. Nah, saya tidak banyak membahas hal tersebut karena akan membuat teman-teman kesusahan untuk menghafal istilah-istilah tersebut. Nah, kalau saya biasanya di YouTube saya buat aja swing high, swing low. Kalau BSL itu ingat buy side itu di atas, contohnya di sini, ini adalah BSL. Kalau yang di bawah ini adalah SSL. Jadi hampir sama, hanya beda penamaan. Itu lebih ke tekniknya di ICT. Nah, untuk lebih jelasnya langsung dicek aja di YouTube-nya Inner Circle Trader. Nah, pasti banyak istilah-istilah yang baru. Kalau saya bilangnya ini adalah swing low, ini adalah swing high. Nah, kalau yang tadi lagi ada istilah, ini ada Pak DM, Pak Effendi, selamat siang. Ada PML, PWL, PDL, LOD, OLO. Sebenarnya jadi makin banyak istilah, makin pusing ya. Nah, contohnya di sini. Ini adalah disebut ya OLO juga, lo yang tua. Nah, sebenarnya kalau menurut saya teknik itu buat aja sesimpel mungkin, yang penting pahami yang paling cocok dengan masing-masing. Karena semakin banyak penamaan atau istilahnya akan membuat seorang analisa ataupun seorang analis akan kebingungan. Nah, contohnya di sini. Di sini ada equal high. Kenapa di sini disebut equal high? Equal high ini ya simetris, tingginya sama, tinggi, equal high. Nah, ini dia. Sama juga di area sini, ini juga ada equal high. Saran saya, buat aja sesimpel mungkin, karena kalau analisanya udah, ini equal high, maaf. Analisanya udah kita tahu, kita lagi contohnya di sini mau nunggu sell nih area supply. Nah, kita tahu menganalisa market itu gampang-gampang susah. Tetapi kalau kita nambah-nambah lagi istilah yang selalu banyak, sebenarnya menurut saya kurang maksimal karena akan membingungkan yang lain.
Itu dia. Nah, kalau yang tadi Pak siapa tadi yang bertanya di sini, Pak GG ya. Nah, di sini bertanya apakah LOD itu gimana? Nah, saya sendiri pun bingung. LOD itu apa? Singkatannya kurang jelas. Saya sendiri, kalau Pak GG tanya ke saya nggak bisa menjawab PML, PWL, PDL, LOD. Kalau saya tahu, kayaknya PDL itu Previous Day Low ya. Kalau PWL, Previous Week Low ya. Mungkin PML itu Previous Month Low. Berarti ini lebih ke analisa time frame besar. Contohnya PDL. Ini dari time frame H4 kita pindah ke time frame daily. PDL, Previous Day Low, berarti satu candle sebelumnya ini adalah PDL-nya di mana? Yaitu di sini. Ini PDL. Ini adalah yang di atas adalah PDH, Previous Day High. Previous Day High, kan gitu. Kalau PWL-nya gimana? Kita pindah aja ke weekly. Weekly-nya ini ya PWL, Previous Week Low. Yang ini adalah PHL, Previous Week High, PWH. Itu dia. Jadi makin banyak istilahnya sebenarnya, jadi makin pusing. Nah, kalau saya biasanya swing high, swing low aja. Ini dia. Swing high, membuat swing low, kayak gitu aja. Jadi buat aja sesimpel mungkin, yang penting pahami dari pergerakan market, kita tahu lagi naiknya gimana dan lagi turunnya gimana, kayak gitu. Nah, contohnya di sini lagi ada LOD. Berarti apa itu LOD? Saya kurang tahu juga ya. Lalu OLO ya, OLO equal low. Nah, equal high, equal low saya bisa membantu menjawab. Contohnya equal low. Ini dia equal low. Low-nya ini sama simetris, sama tingginya ataupun sama rendahnya, kayak gitu. Nah, itu dia untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak GB. Yaitu saya sendiri nggak menggunakan PML, PWL, PDL, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada lagi ya bertanya, dan sebentar. Ini ada Bu Dwi, ada Pak Jun, Pak ini siapa saya lupa, Pak R. Selamat siang ya. Lalu di sini ada lagi yang tanya ya. Kemarin ini Pak GG udah ini hedging ya. Mas di tanggal 3 Juli udah enak, tinggal wholesale, udah masuk area supply. Ini fake demand ya. Sebentar saya coba lihat dulu. Ini sebenarnya udah beranjak naik kemarin. USD Kanada saya nggak ada entry buy, ada penurunan udah. USD CAD di time frame H4 di area sini kalau nggak salah. Di area sini udah ada beranjak naik lalu penurunan. Itu dia. Saya nggak ada entry-an. Lalu sebentar. Maaf. Ini apa ini? Oh, ini tinggal call ya, benar. Major pair udah. Ini dari Pak siapa? Pak Cepin, USD Kanada di time frame H1. Ini kemarin udah ada kenaikan ya. Ini dia. Ini adalah market GBP Australian Dollar. Kalau breakout bisa possible high baru dan ganti. Benar. GBP Australian Dollar kemarin ada kenaikan lalu ada penurunan lagi. Ini Pak Doni, selamat siang. Oke, langsung aja kita bahas market. Udah rame ya. Nanti malam ada NFP. Saya masih hold untuk pound sterling AUD ya, GBP Australian Dollar. Untuk GBP Australian Dollar, pergerakan marketnya tidak begitu cepat ya, lebih ke pelan. Nampaknya harga belum mampu nge-breakout supply yang di atas ini, harga malah lebih ke sideways. Saya udah entry 2 layer, yang pertama di sini, yaitu satu lagi saya pakai pendingan order di area sini. Untuk stop loss saya yaitu di bawah week low yang ini. Nah, mungkin tadi Pak GG tanya, ya ini adalah all low ya, boleh juga. Kalau saya bilang ya ini adalah
ya low yang terakhir bisa juga. Nah ini dia. Jika kalau dari sini nanti malam ada news USD dan Kanada ya, mungkin tidak akan berpengaruh banget di GBP Australian Dollar, tetapi kuncinya kalau misalnya mampu nge-breakout zona supply ya ini di sekitar harga 1.90.631, maka ada potensi swing trade ya. Nah ini saya ada set alert kemari untuk nanti saya mau close parsial di area sini. Kenapa? Karena jika kalau maaf, jika kalau mampu nge-breakout zona supply ini, maka ada potensi naik lebih tinggi ke atas ini ataupun jadi target swing. Makanya saya set alert kurang lebih di area supply ini. Di sini juga ada area supply-nya. Nah, tetapi bisa saja harga naik dulu, nanti kembali turun. Nah, kemungkinan kalau seperti ini pergerakannya, maka akan terjadi kena break even. Nah, ini untuk GBP Australian Dollar. Lalu kita lihat di market DXY ya, karena nanti malam ada newsnya NFP. Untuk saat ini DXY nampak lagi penurunan ya, lagi penurunan. Kalau kita pindah lagi dari daily, untuk daily kemarin ada kenaikan signifikan sejak kemarin bulan Juni. Ya, ada kenaikan karena tertahan di zona demand, lalu harga sudah tinggi ke atas, lalu ada penurunan. Nah, ini hari ini penentuan close candle hari Jumat dan juga otomatis close candle hari minggunya ataupun candle weekly. Jika kalau kondisi candlenya bearish full seperti ini, otomatis ada potensi kembali ke zona demand ataupun ke low yaitu di 104. Nah, ini tergantung nanti news di saat nanti malam yaitu news NFP. Jika kalau seperti ini, maka akan adanya sentimen negatif untuk si DXY. Jadi kalau kondisi seperti ini kemungkinan bisa saja gold akan kembali naik ya. Nampak harga untuk DXY dolar saat ini harga udah beberapa kali tertahan di area supply weekly yaitu di 106. Ya, di sini ada supply weekly-nya. Saya kasih warna biru yang berbeda. Lalu harga kemarin ada kenaikan di tahun lalu 2023 Oktober ada penurunan, lalu sekarang di akhir bulan April kemarin ada penurunan juga dan sekarang juga masih ada kemungkinan penurunan. Nah, jadi tergantung nanti close candle weekly-nya kalau full candle bearish maka ada potensi ngejar ke bawah sini ataupun ke 104. Ini dia. Tetapi kalau bisanya kalau ada sentimen positif maka ada potensi ngejar ataupun mengetes menguji supply di weekly yaitu di 106. Nah, jika kalau nge-breakout zona supply weekly tersebut maka ada potensi field imbalance di weekly yang besar ini. Ini dia. Ini ada imbalance yang besar. Lalu saya pindah ke time frame H4 ya. Untuk di time frame H4 sekarang saat ini memang nampak ya sudah membuat swing low yang lebih rendah. Di mana low sebelumnya ini adalah higher low. Ini adalah swing higher high. Di mana high ini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ya, ini adalah hidden base. Sekarang udah membuat swing low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, kemungkinan bisa saja nantinya nanti malam membuat sentimen positif, artinya kemungkinan saja membuat koreksi. Di sini juga ada zona supply di time frame H4 sebelum ada kembali penurunan. Ya, jika kalau mampu nge-breakout swing low ini, maka ada potensi ngejar ke bawah sini. Ini untuk si DXY saat ini ya. Jadi pergerakan kemungkinan bisa saja penurunan tadi ya. Ini untuk DXY. Lalu saya pindah ke XAU USD dan juga Euro USD. Untuk XAU USD nampak kemarin saat newsnya tanggal 3 Juli itu kalau nggak salah news apa namanya PMI ya, PMI dan juga FOMC di jam 1 dini hari.
Nah, nampak ya harga beberapa kali sideways lalu ada kenaikan. Kenaikan ini udah fill imbalance di atas ini. Nah, sekarang lagi di zona supply, tetapi belum ada konfirmasi jelas untuk recheck, untuk menjadi penurunan. Kemungkinan bisa saja saat ini udah nampak nge-breakout ya, nge-breakout. Ini sideways kemarin. Bisa saja akan mengejar di 2368. Nah, karena kita lihat di DXY-nya ada pelemahan, kemungkinan sepekan ini bisa saja akan naik dulu. Jadi ya, kalau kita pindah ke time frame H1 saat ini, ini adalah swing high. Sekarang udah kembali ke swing high sebelumnya. Nampak hari Rabu tanggal 3 ada penurunan koreksi tertahan di zona demand sini lalu ada kenaikan. Ini dia. Tetapi bisa saja nantinya news NFP yang liris, yang nanti malam liris ya, bisa saja nantinya sentimen positif untuk DXY, maka kemungkinan bisa saja untuk gold ini akan ada penurunan gede ya. Nah, jadi saya masih wait and see. Alert saya masih di area sini, di atas ini, nanti malam harga udah terlampau atas dan juga masih di area supply. Ini masih di zona supply H4. Nantinya saya mau spekulasi ambil peluang short. Dengan target pastinya ambil dekat-dekat aja, yaitu kemari. Kemarin masih ingat, kemarin di awal bulan di mana ya, saya lupa. NFP di Euro USD, bukan yang ini. Nah, ini kemungkinan mana tahu harga naik karena kita lihat dari tanggal 2, tanggal 1, hari Senin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday semalam, Kamis ada kenaikan. Ya, kemungkinan nanti Jumatnya malam kalau kita lihat secara psikologis market di mana udah ada kenaikan, kemungkinan hari Jumat nanti malam, besoknya Sabtu weekend bisa saja investor itu akan melepas ataupun take profit sebentar. Sebentar saya ada telepon. Maaf, tadi pas ada telepon, ada Bu Vivi dan Pak Gria ya, Mas Ulir. Selamat siang. Oke, lanjut saya sambung di sini. Jadi kalau kondisinya seperti ini lebih ke high risk ya, ataupun resiko kecil aja, nggak perlu pakai lot gede 001, 002, karena kita tahu secara pergerakan saat news biasanya pergerakannya akan cepat. Oke, ini untuk XAU USD karena berdasarkan harga saat ini lagi di zona supply. Lalu saya pindah untuk di Euro USD. Untuk di Euro USD ini yang saya masih hold
sell. Yang itu di bulan lalu, di awal Juni ya maksudnya. Kemarin ada penurunan. Nah, ini dia lagi mau menguji zona supply di area sini dan juga berdekatan dengan low high H4. Ini adalah swing low sebelumnya. Nah, ini dia adalah swing low daily. Sekarang saya lagi nunggu di area sini untuk cari peluang sell. Nah, untuk di gold dan juga di euro USD saya lebih memilih strukturnya dan juga lebih rapi di market euro USD. Kenapa? Bisa teman-teman lihat dari pergerakan daily. Ya, ini ada membuat swing low, ini adalah swing low high. Kemarin harga penurunan, harga ada koreksi naik kembali ke zona supply. Di sini ada penurunan, lalu harga kembali kenaikan. Nah, di area sini sebenarnya ada supply lagi ya. Nah, jadi ini bukan patokan pasti untuk sell di area sini. Bisa saja harga akan retrace ataupun koreksi lebih tinggi dulu ya sebelum ngedrop, bisa juga. Jadi sekarang ini harga dekat ke swing dekat di supply yang ini, maka saya set aja alert di area sini. Jika gagal kembali, maka saya akan nunggu di zona berikutnya, yaitu di sekitar harga 1.08 sekian. Ini untuk euro USD. Nah, jadi ini nanti bisa teman-teman perhatiin di area sini untuk sell. Nah, tetapi mesti tunggu konfirmasi dulu. Kalau teman-teman suka langsung spekulasi sell, saran saya pakai lot kecil aja ataupun resiko kecil aja. Target jangan terlalu jauh dulu, boleh kemari. Jika kau mampu nge-breakout zona demand kecil ini, maka ada potensi turun lebih dalam. Nah, atau teman-teman yang suka lebih konfirmasi, contohnya di sini ada kenaikan ya, masih membuat swing high, higher low, mau tunggu nge-breakout swing higher low ini, membuat swing lower low, dia pullback di area sini, boleh juga cari sell kayak gini. Nah, ini mungkin bisa saja dalam malam ini, minggu depannya baru sell juga oke. Jadi saya masih wait and see untuk market euro USD dan juga gold. Maaf. Lalu lain, contohnya di market Australian dollar. Australian dollar akan bergerak negatif dengan GBP Australian dollar ya. GBP Australian dollar sendiri saya ada posisi sell ya. Posisi buy, maaf. Saya posisi buy. Nah, nampak pergerakan di GBP di Australian dollar ini dari kemarin 16 Mei ini time frame daily, pergerakan marketnya sideways ya, sideways di sini-sini saja. Nah, di area sini sebenarnya ada swing equal high ya di atas ini. Kita pindah lagi di time frame H4. Nah, ini dia di time frame H4. Kemungkinan nanti malam jika kalau newsnya NFP membuat USD sentimen positif, maka untuk Australian dollar ini kemungkinan bisa saja akan kembali penurunan. Tetapi kalau misalnya di US dollarnya melemah sentimen negatif, maka Australian dollar ini akan ada kenaikan. Itu dia. Jadi kalau seperti ini kenaikan, maka untuk GBP Australian dollar ini saya tinggal tunggu kena stop loss. Jadi karena pergerakan di time frame H4-nya saat ini memang masih bearish. Kenapa masih bearish? Nampaknya di sini ada membuat swing low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Ya, ini lebih ke counter trend dan juga saya tunggu kalau mampu harga nge-breakout berarti bisa jadi swing trade. Bisa juga harga kembali penurunan, itu dia. Lalu untuk market contohnya di USD Kanada, nanti malam ada juga news Kanada. Nah, untuk USD Kanada saat ini nampak pergerakan marketnya sideways ya. Nah, ini dia sideways yang sangat udah lumayan lama ya, yaitu kemarin di bulan April dan juga sekarang udah bulan 7, udah hampir 3 bulanan. Nah, harga sekarang masih di bawah. Di area sini sebenarnya ada indikasi membuat equal low, di bawah sini juga ada area imbalance, di sini juga ada zona demand. Bisa saja harga kembali menguji zona tersebut sebelum ada kenaikan. Itu dia. Nah, jadi saat ini belum ada konfirmasi, kalaupun mau buy, sebenarnya jarak stop loss-nya terlampau lebar menurut saya.
Jadi kurang lebih sekitaran 60 pips ya, 50 sampai 60 pip. Nah ini dia. Jadi saran saya wait and see aja untuk market USD Kanada ini. Lalu untuk pound sterling USD, GBP USD saat ini ini membuat swing low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Ini lagi menguji zona supply. Ini mirip banget dengan Euro USD ya. Nah, ini kemungkinan bisa saja naik dulu, nanti bisa teman-teman cari peluang sell. Counter trend ya, itu dia. GBP USD nggak begitu menarik ya ketimbang Euro USD. Lalu saya coba lihat-lihat lagi, kemarin saya ada infokan bagi teman-teman kalau ada yang membeli BBRI, saham BBRI hari ini hari Jumat, nanti sekitaran jam-jam 2 atau jam 3 penutupan pasar bursa saham di Indonesia. Kalau ada yang beli di harga 4.100, 4.200, ini udah naik sekitaran berapa persen ya? Saya anggaplah beli di 4.200, sekarang udah ada kenaikan sekitaran 13 ataupun 14%. Nah, ini sekitaran 2 minggu, 3 minggu ya. Nah, ini secara perhitungan profit 10% sebenarnya dalam jangka waktu berapa lama ya, dari sini ke mari kurang lebih 15 hari, 2 minggu. Ini udah oke. Dari bagi teman-teman kalau mau hold lagi, boleh-boleh saja karena saham itu lebih ke pemilikan, itu dia. Tergantung nanti di area supply ini. Jika kalau mampu nge-breakout, maka ada potensi ngejar ke swing high di 6.425. Ini udah rame, ada Pak Raiden, Pak Fagir, dan Pak Randy. Nah, untuk BBRI kemarin saya ada bahas juga di komunitas sebelah. Saya coba cari BBRI, yaitu di tanggal 24 Juni. Saya infonya ke Pak Piwi, ya. Cek BBRI, lagi oblar di situ. Tanggal 24 Juni. Tanggal 24 Juni. Masih di harga 4.360. Jadi ya, saya sapa-sapa dulu. Teman-teman mau bertanya, silakan. Langsung unmute aja. Ya, tadi yang Bang. Ya, silakan. Pak. Kalau trading seperti saham Indonesia itu tradingnya di apa ya, Pak? Kalau saya pribadi pakainya aplikasi Stockbit, Pak. Stockbit. Iya. Stockbit bisa banyak ya sebenarnya pialang untuk trade saham, Stockbit bisa, lalu ada banyak ya. Kalau saya pakainya Stockbit. Stockbit lebih mudah menurut saya. Dan memang pertama kali saya pakainya yaitu Stockbit, Pak. Itu dia. Lalu kayak pasar saham Telkom, contohnya Telkom saat ini lagi murah pun boleh. Kita kalau saham itu kita lihatlah dari time frame besarnya. Untuk Telkom ini contohnya harga lagi murah. Harga tertinggi saat itu di 4.800 ya. Ini 4.800, saya anggap masih genap aja 4.800 di sini. Nah, untuk saat ini harga sekitaran 3.000. Nah, ini zona supply, zona demand. Jadi kalau saham itu lebih ke investasi long term, itu dia. Untuk Telkom, lalu saya coba lihat ini BFI. BFI ini adalah perusahaan leasing ya, leasing. Jangan dulu membeli, kemungkinan bisa saja akan turun. Untuk BFI memang di area sini ada zona ya, ada zona di sekitaran 850. Nah, ini ambil pendek saja baik, oke. Mana tahu harga kembali lagi turun agak ke bawah sini di 650 juga oke untuk buy. Jadi kalau trade saham itu berbeda dengan trade forex ya, karena kalau forex itu bisa trade saat turun bisa langsung kita short selling ya. Kalau ini mesti ada kepemilikan dulu ataupun mesti ada barangnya. Nah ini adalah BFI, lalu ini apa Astra ya, Astra juga oke untuk saat ini
buy ya, harga udah rendah ya, harga udah bukan terlampau rendah banget sampai ke bawah sini ya. Ya maksudnya harga udah rendah juga, termasuk rendah untuk pembeli. Lalu coba saya lihat ini Murni Teguh juga oke ya. Murni Teguh ini perusahaan ada rumah sakit di Medan sini. Harga ya masih murah nih, 1.200, berarti pembelian satu lot itu 100 lembar, yaitu setara 120.000. Coba saya lihat di Unilevel juga lagi murah-murahnya, tetapi jangan, kalau ambil buy ya jangan terlalu banyak, karena ini kemungkinan saja bisa masih ada penurunan. Lalu coba saya lihat BCA sendiri gimana. Untuk BBCA, BBRI-nya turun, tetapi BBCA-nya lagi beranjak naik ya. Nampaknya perusahaan yang kuat, otomatis sentimen positif untuk di sahamnya. Adapun penurunan itu hanya sebatas koreksi. Ini untuk BCA. Lalu kalau Sido Muncul sendiri, ini dia. Sido Muncul kemarin ada turun lumayan drastis ya, di harga 500. Sekarang ini udah ada kembali kenaikan. Jadi kalau teman-teman ada yang beli sini, ya harga udah terlampau cukup besar, udah kenaikan cukup lumayan tinggi, maka ya udah oke sih untuk melepas. Ini udah sekitaran 50%. Nah ini contohnya teman-teman investasi di 500.000, ini udah profit 250.000, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saham seperti itu. Jadi kalau untuk market forex kita bisa contohnya di market apa yang lagi bearish ya. Contohnya kita cari di market WTO coba ya. Ini lagi sideways. Contohnya kemarin di area sini ada penurunan ya, bisa sell lalu buy. Itu dia perbedaan kalau trading di forex dan saham. Kalau saham saya lebih ke investasi long term. Ini dia XAU USD, saya tinggalin dulu. Gak ada yang begitu menarik untuk trade di sesinya menjelang sesinya London ya. Euro AUD sideways ya. Nah, nampak ya GBP Australian Dollar sideways, Euro AUD juga sideways. Jadi contohnya coba di Australian Kanada sendiri gimana? Sideways ya, market AUD lagi sideways-nya. Lalu coba Bitcoin untuk kripto sendiri turun ya, lagi turun. Nah, ini dia lagi turun. Bagi teman-teman kalau saat ini jangan beli dulu, kemungkinan bisa saja harga kembali ke 52.000. Kenapa? Lagi penurunan karena secara time frame besarnya nampak ya, ini adalah candle monthly, harga turun ini sebatas koreksi candle kemarin di Februari. Ini kalau nggak salah apa namanya yang membuat kripto ini naik ya. Ini kemungkinan penurunan. Itu dia. Ini ada Pak Fagir, ada Pak Daren ya. Selamat siang, selamat bergabung. Ada yang mau bertanya, silakan. Jadi ini masih awal bulan, masih tanggal 5 Juli. Jadi pergerakan market masih di awal bulan, nanti ada 3 minggu lagi untuk trade. Jadi kita trade-nya santai saja. GBP CHF sendiri market yang sideways ya, nampaknya di sini market yang sideways. Saya jarang banget nggak pernah trade GBP CHF. Untuk yaitu belakangnya JPY semua pada nanjak ya. Nah, sekarang ada penurunan, kemungkinan bisa saja koreksi ya. Nanti di area demand sini bisa cari peluang buy. Ini zona apa ya? 200.06. Kita bisa lihat dari time frame besar ya. Di zona tersebut biasanya ada zona resistan kayak gitu. Oke, ini untuk GBP Jepang Yen. Kemarin saya pernah bagiin infonya GBP Jepang Yen ya. Ada apa ya? Saya saking udah lamanya udah lupa kapan ya. Saya coba lihat GBP Jepang Yen.
Ini apa? Tanggal 15 April. Lebih ke peluang, cari peluang buy. Ini kok nggak muncul? Oke, mau tutup. Ini ya, apa ini? GBP Jepang Yen ya ini. Kok kabur? Ya ini GBP Jepang Yen. Ini dia. Memang pada naik semuanya. Nah, ini dia. Take profit saya nih. Ini April lalu ya, April lalu. Nah, ini dia. Udah lama ini, 15 April lalu nih. 15 April 15 April di area sini ya. Juni 15 April, Mei masih di sini. Bukan April, 15 April. Oke, di area sini nih. Ya, di area sini, masih di area sini. Bayangkan kalau teman-teman, kalau hold dari area tersebut, ya 15 April 15 April mana ya? Ini ya. Harga masih di situ. Wah, ini naiknya lumayan ini. 1.400 pip ya. Itu dia. 0,01 aja hampir ratusan dolar. Oke, kalau gak ada lagi pertanyaan, ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya akhiri. Udah hampir jam 1 siang. Saya udah lama banget nggak streaming di sini. Kebetulan di siang hari ini agak free, jadi saya bahas sedikit market. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya di siang hari ini. Jadi saran saya kalau untuk trade nanti malam, untuk saat news, saran saya pakai lot yang kecil aja, 001, 002. Nggak perlu buru-buru untuk entry lot besar, karena kita tahu pergerakan saat news itu akan membuat pergerakan market yang bergerak sangat cepat. Jadi antara stop loss dan TP itu pasti akan cepat ke SL ataupun ke TP. Jadi kalau buka lot besar, otomatis resiko akan otomatis besar. Jadi gimana pun jaga mindset trading, ataupun kalau pakai lot kecil kita mudah untuk recovery trade untuk berikutnya. Tetapi kalau kebalikannya, kalau kita buka lot besar, ya otomatis kita akan susah untuk recovery kerugian kita. Jadi saran saya kalau misalnya ragu-ragu, jangan ambil paksa trade di market saat news. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau coba, bolehlah dengan lot-lot 001 ataupun 002. Nah, kalau teman-teman mau coba untuk close parsial ataupun mau hold sampai minggu depan, ya wajib dengan menggunakan lot yang lebih dari 0,01. Kenapa? Karena kalau kita buka entry-nya lebih dari 0,01, contohnya 0,02, maka bisa close parsial, sisanya stop loss plus ataupun biarin market yang nentuin. Tapi di sini bukan catatan saya mengajak teman-teman pak lot yang besar. Itu dia. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.